Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjihan Sahrani, NIM nomor induk mahasiswa 20811-9038, kelas PGMIA, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tahara, bersuci, dan najis habas. Pengertian tahara menurut bahasa adalah bersuci, sedangkan menurut istilah adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Bersuci dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dalam hadas, bersuci dalam habas. Ada dua jenis najis. Yang pertama, najis hakiki, yaitu najis al-haba. Najis yang berbentuk benda-benda yang dipandang kotor. Sedangkan najis hukumiyah yaitu hadas, najis yang berupa keadaan seseorang yang dipandang kotor. Selain itu, ada juga najis i'tiqad, seperti najisnya orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 28. 2. Pengertian najis habas. Najis habas adalah benda-benda yang dipandang oleh syarah kotor dan menghalangi syahnya ibadah-ibadah tertentu seperti salat dan tawaf. Dasar hukum tahara. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. 1. Alat untuk bersuci. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis dan untuk mengangkat hadas, baik dengan wudu ataupun dengan mandi. Air terdiri dari 1. Air mutlak, yaitu air laut, air sungai, air sumur, air danau, air mata air, air salju, air embun, air hujan. B. Air musammas, suci mensucikan tapi makruh. C. Air mustamal, air yang telah dipakai. Menurut Hanafiyah, suci mensucikan najis, makruh untuk menghilangkan hadas. Menurut Malikiyah, suci mensucikan najis, makruh untuk menghilangkan hadas. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, suci tidak mensucikan najis dan tidak menghilangkan hadas. D. Air yang bercampur dengan benda bersih, suci mensucikan selama tidak berubah sifat air secara dominan. E. Air buah atau tumbuhan, suci tidak mensucikan. F. Air bernajis, yaitu air banyak lebih dari 2 gullah 60 cm persegi atau 270 liter jika berupa sifatnya bau, warna, dan rasa. Selanjutnya, air sedikit meskipun tidak berubah. 2. Debu tanah. Debu digunakan untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar dengan cara tayammun. 3. Benda-benda yang keset seperti batu, kayu, kertas, daun, dan lain-lain yang digunakan untuk menghilangkan najis. Selanjutnya yaitu macam-macam najis habas. 1. Najis ringan,
mukaffafah. Menurut Syafi'iyah dan Hanabila, air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, kencing bayi laki-laki atau perempuan najis mutawassitah. Kedua, najis sedang. Mutawassitah yaitu darah, nanah, dan cairan kulit yang melepuh, muntah, minuman keras, bangkai kecuali ikan dan belalang, kencing, dan kotoran hewan halal. Menurut Malikiyah dan Hanabila, suci kecuali hewan yang makan najis menurut Malikiyah. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, najis yaitu mani. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah yaitu najis. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabila bukan najis. Cairan yang keluar dari gubul dan dubur seperti kencing, tai, mazi, dan wadi. Bagian tubuh hewan dipotong sewaktu masih hidup. Daging dan susu hewan yang tidak dimakan haram dagingnya. Kulit bangkai binatang halal dan hewan tidak halal yang disembelih. Menurut Malikiyah dan Hanbali yaitu najis, sedangkan Syafi'iyah dan Hanafi yaitu suci. Yang ketiga, najis berat. Mughallasah, babi seluruh bagiannya yaitu anjing. Menurut Hanafiyah, mulut atau liur dan tainya. Menurut Malikiyah, suci bila menjilat benda, dicuci 7 kali sebagai pengabdian. Menurut Syafi'iyah dan Hanabila, seluruh bagian najis dapat sebagaimana babi. Cara lain menghilangkan najis. 1. Samak, kulit bangkai hewan halal. Selanjutnya, menggosok najis pada benda licin. 3. Perubahan wujud, arak menjadi cuka. Keempat, membuang bagian yang terkena najis pada minyak, mentega, dan lain-lain. Selanjutnya, menjemur benda yang sulit dipindahkan seperti tanah. Menyembelih hewan yang tidak dimakan dagingnya tapi tetap. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.